Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syukur ini. Karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk di dalam bulan yang mulia. Bulan yang penuh dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Maka kesyukuran ini, nikmat ini harus kita tanggapi dengan perilaku kita. Yang pertama, agar kita senantiasa berhati-hati dengan perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Inilah yang harus kita waspadai. Ini hal yang terpenting. Setelah kemarin sebelum Ramadan kita sudah siapkan dua hal, yaitu hendaklah kita bertawakal kepada Allah, kemudian membersihkan dosa dari jiwa kita, dan yang ketiga, pada saat ini hendaklah kita mewaspadai dari faktor-faktor yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, man shoma ramadhana man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amala bihi, dan melakukannya, artinya tidak meninggalkan kedustaan dan perbuatannya. Apa efeknya? Falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh terhadap orang itu ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Alias Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum, alias dia itu tidak butuh puasanya. Karena puasa meninggalkan makan dan minum. Allah nggak butuh. Kenapa? Di samping ia meninggalkan makan dan minum, dia masih melakukan kemaksiatan. Di antaranya dalam hadis ini yaitu berdusta dan sejenisnya, menyampaikan perkara yang hoax, yang tidak nyata beritanya, melakukan kecurangan-kecurangan di dalam bulan suci Ramadan ketika transaksi, melakukan persaksian yang palsu. Ini semua bisa merusak pahala puasa kita. Maka berhati-hatilah
dengan maling puasa, pencuri pahala puasa ini. Kadang nggak terasa. Apalagi zaman sekarang bisa kita lakukan walaupun sendirian di dalam kamar. Kemudian dengan 2 jempol jemari kita komen, menyebarkan perkara yang tidak syar'i, ini bisa mengurangi pahala puasa. Maka kita harus hati-hati. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah berjumpa bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan keistimewaan, keutamaan dibandingkan bulan yang lain ini, hendaklah kita memprioritaskan perkara yang wajib. Perkara yang wajib ini harus kita utamakan dibanding perkara yang sunnah. Kita ambil contoh perkara yang wajib. Di bulan Ramadan ada, di luar Ramadan juga ada. Yaitu sholat 5 waktu. Maka kita harus prioritaskan, kita harus utamakan sholat 5 waktu ini. Yang wajib ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai seorang hamba, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang wajib ketimbang yang sunnah. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Rawahul Bukhari dan Muslim. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, itu lebih aku cintai daripada ia melakukan perkara yang aku wajibkan. Masya Allah. Kadang perkara ini tidak diperhatikan sebagian kalangan, sebagian orang. Coba fenomena yang ada di masyarakat kita ketika sholat isya tiba, kemudian ia bersiap-siap untuk menjalankan sholat di masjid, baik itu laki-laki maupun perempuan, bersiap siaga. Karena dalamnya ada sholat tarawih yang hukumnya sunnah. Alhamdulillah bisa melakukannya. Akan tetapi yang keliru adalah ketika sholat wajib ini dilaksanakan, kemudian masjid sepi. Sebaliknya ketika sholat tarawih yang hukumnya sunnah, masjid penuh sesak. Maka sebagai seorang muslim sejati, hendaklah memprioritaskan perkara yang wajib daripada sunnah. Kita kasih iming-iming dari Rasulullah SAW tentang sholat 5 waktu. Man sholla lillahi arba'ina yauman. Barang siapa yang sholat kepada Allah 40 hari berturut-turut. Yudrika takbiratal ula. Menemui takbiratul ikhramnya imam. Alias menemui takbir pertamanya imam. Kutibat lahu baro'atani. Maka Allah akan mencatat atau memberikan orang ini yaitu 2 jaminan. Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Yaitu jaminan dihindarkan dari api neraka. Dan dijamin oleh Allah tidak termasuk orang munafik. Rawahu Tirmidzi. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita
ketika ketemu bulan Ramadan ini tetap harus istiqomah melakukan perkara yang wajib kita prioritaskan. Dan yang ketiga, ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menemui bulan suci Ramadan ini, hendaklah kita bersemangat mencari malam Lailatul Qadar. Taharru Lailatul Qadri fil asri min awakhir Ramadan min asrin awakhir Ramadan. Rawahul Bukhari. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar lebih semangat lagi menaikkan ibadah kita di penghujung bulan suci Ramadan, yaitu di 10 akhir Ramadan. Kita naikkan tensi kita. Dan seseorang ketika sebelum Ramadan sudah stretching, sudah pemanasan dalam hal ibadah, kemudian masuk bulan Ramadan, ia akan bisa terus bersemangat sampai di penghujung akhir. Karena ada pemanasan. Kita ambil contoh. Seorang yang sudah menjadi peserta lari maraton. Tanggal 1 Ramadan ia mulai event Olimpiade lari maraton. Kemudian dia santai. Tanpa stretching, tanpa latihan, tanpa pemanasan. Yang biasanya dilakukan oleh para atlet-atlet itu kan pemanasan dulu. Lari sekian kilo ya, sampai sekian bulan, 2 bulan sebelum hari hanya. Nah ini enggak pakai pemanasan. Apa yang terjadi? Start dimulai, ia semangat di dalam lari maraton tadi. Pertanyaannya, apakah dia sampai bisa di ujung? Terkadang terjadi kram di tengah jalan. Kenapa? Tanpa stretching, tanpa pemanasan. Begitu pula. Kalau kita sebagai seorang muslim sudah tahu akan datang bulan Ramadan, maka kita harus stretching, pemanasan dalam hal ibadah. Sehingga di penghujung yang di situ ada momen yang penting. 1 hari lebih baik daripada 83 tahun, lebih 4 bulan. Ketika kita beribadah di malam itu, subhanallah, pahala berlipat ganda. Dan ini dibutuhkan pemanasan 3 bulan atau 4 bulan sebelum bulan suci Ramadan tiba. Maka hendaklah kita bersemangat lagi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah bertemu di bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini dan menjadikan Ramadan menjadi Ramadan yang indah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.